Di cerita kali ini aku akan menceritakan seorang ibu yang ditinggal suaminya dengan berlatar kekurangan ekonomi. Dia selalu dibenci oleh masyarakat dengan alasan yang tidak masuk akal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perkebunan, hiduplah pasangan suami istri, Pak Rudi dan Bu Siti. Mereka tinggal di rumah kayu yang sudah mulai lapuk, berdiri di lahan sempit di pinggiran desa. Kehidupan mereka jauh dari kata berkecukupan. Pak Rudi bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang mengangkut hasil panen, dan jika sedang tidak ada pekerjaan, ia akan mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual. Sementara itu, Bu Siti menerima pesanan menjahit meskipun upah yang ia dapatkan sangat sedikit. Namun, kemiskinan mereka bukan satu-satunya kesulitan yang harus dihadapi. Sejak dulu, keluarga mereka kerap menjadi bahan cibiran dan ejekan warga desa. Mereka dianggap berbeda karena jarang bergaul dan lebih memilih diam saat berkumpul. Bukan karena sombong, melainkan karena mereka tahu bahwa kehadiran mereka tidak diinginkan. Dasar keluarga miskin, malas kerja keras, makanya hidup sengsara terus, sindir Buati, seorang tetangga yang sering menggosipkan keluarga Pak Rudi di warung. Mungkin mereka sebenarnya malas. Kalau kerja benar, pasti hidup lebih baik. Kita saja yang rajin masih pas-pasan, apalagi mereka, timpal Bu Yanti. Fitnah demi fitnah terus menghantui keluarga Pak Rudi. Bahkan, suatu hari, mereka dituduh mencuri ayam milik Pak Samsul hanya karena kebetulan ayam itu berkeliaran dekat rumah mereka. Tanpa bukti yang jelas, warga sudah lebih dulu menghakimi. Kami tidak mencuri, Pak Samsul. Kami tidak pernah mengambil yang bukan hak kami, ucap Pak Rudi dengan suara bergetar, merasa sangat terhina. Tapi siapa lagi kalau bukan kalian? Hanya kalian yang cukup putus asa untuk mencuri, balas Pak Samsul dengan nada menuduh. Kabar itu pun menyebar ke seluruh desa, dan sejak saat itu, mereka semakin dijauhi. Bahkan, anak mereka, Andi, seorang pemuda berusia 18 tahun yang sedang duduk di bangku SMA, turut merasakan dampaknya. Ia sering diejek di sekolah dan dianggap berasal dari keluarga pencuri. Hati-hati berteman sama si Andi, nanti kamu jadi pencuri juga, ujar salah satu temannya sambil tertawa. Andi hanya bisa menahan marah dan sakit hati. Ia tahu ayah dan ibunya bukan orang jahat. Mereka hanya orang sederhana yang berusaha bertahan hidup dengan cara yang halal. Tapi dunia seakan tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup dengan tenang. Setiap kali melihat orang tuanya diperlakukan dengan tidak adil, hati Andi terasa semakin panas. Ia ingin membela mereka, ingin berteriak dan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka salah. Tapi apa daya, ia hanya seorang anak muda tanpa daya di tengah lingkungan yang sudah memandang rendah keluarganya sejak lama. Dalam kesedihan dan keputusasaan, Andi berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa kita bukan orang yang hina. Aku akan membuat mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan kepada kita, bisiknya dalam hati. Maka, sejak hari itu, Andi mulai berpikir keras. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan orang tuanya terus diinjak-injak. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus bekerja keras dan membuktikan bahwa keluarganya layak dihormati. Namun, jalan menuju keberhasilan tidak pernah mudah.
Setiap usaha yang Andi lakukan selalu menemui rintangan. Ia mencoba berjualan kecil-kecilan di sekolah, tetapi tidak ada yang mau membeli darinya karena ia dianggap anak pencuri. Ia melamar pekerjaan di beberapa toko di desa, tetapi tidak ada yang mau menerimanya karena latar belakang keluarganya. Hidup seolah tidak memberi ruang untuknya bertumbuh. Tapi Andi tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, itu berarti ia membiarkan orang-orang yang menghina keluarganya menang. Suatu malam, saat ia melihat ayahnya pulang dengan wajah letih dan tangan penuh luka akibat bekerja keras seharian di sawah orang lain, Andi semakin yakin. Ia harus mencari cara lain untuk mengubah nasib keluarganya. Tidak peduli seberapa sulit, ia akan terus berjuang. Dengan semangat yang baru, Andi memutuskan untuk mencoba usaha yang lebih besar. Tapi apakah ia akan berhasil, ataukah ia akan terus menghadapi kegagalan demi kegagalan? Setelah malam itu, Andi mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa bergantung pada orang lain. Jika desa ini sudah terlanjur memandang rendah keluarganya, maka ia harus mencari cara untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dengan tabungan seadanya yang ia kumpulkan dari uang saku dan sedikit pemberian orang tuanya, Andi mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Ia memulai dengan berjualan gorengan di depan rumah, berharap bisa mendapatkan sedikit penghasilan. Namun, usaha itu tak berjalan mudah. Warga desa yang sejak awal sudah memandang rendah keluarganya sengaja tidak membeli dagangannya. Beberapa bahkan berbisik-bisik ketika melewatinya. Si Andi sekarang dagang gorengan? Jangan-jangan minyaknya bekas. Hati-hati saja, ujar salah seorang ibu-ibu dengan sinis. Meskipun hatinya sakit, Andi tetap bertahan. Ia berusaha menjajakan gorengannya ke sekolah, berharap teman-temannya mau membeli. Namun, bukannya mendapatkan pelanggan, ia malah semakin diolok-olok. Hahaha, anak pencuri jadi tukang gorengan sekarang, teriak seorang siswa, disambut tawa teman-temannya. Andi menahan marah, tetapi ia tidak bisa melawan. Jika ia terpancing emosi, maka warga desa akan semakin menganggap keluarganya buruk. Dengan sabar, ia merapikan gorengannya dan pergi dengan kepala tertunduk. Namun, kegagalan itu tidak membuatnya berhenti. Ia mencoba usaha lain, kali ini dengan menjual pulsa dan paket internet kecil-kecilan. Ia berpikir bahwa di zaman sekarang, hampir semua orang membutuhkan pulsa. Sayangnya, usaha ini pun tak berjalan mulus. Karena namanya sudah tercemar, orang-orang enggan membeli darinya. Beberapa bahkan menuduhnya mencuri saldo pulsa ketika ada yang mengalami masalah dengan pengisian. Aku top up di tempat Andi, tapi pulsanya nggak masuk. Jangan-jangan dia tipu aku, ujar seorang pemuda di warung kopi desa. Padahal, itu murni kesalahan sistem, tetapi siapa yang mau membela Andi? Satu persatu usahanya gagal. Semakin ia mencoba, semakin banyak orang yang merendahkannya. Beberapa kali, ia hampir menyerah. Ia mulai berpikir, apakah benar kata orang-orang bahwa keluarganya memang tidak ditakdirkan untuk sukses? Namun, setiap kali ia melihat ayah dan ibunya bekerja keras meskipun terus dihina, semangatnya kembali menyala. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus menemukan jalan lain. Suatu hari, Andi menemukan peluang baru. Ia melihat ada tren berjualan online yang mulai berkembang. Berbekal sebuah ponsel tua miliknya, ia mencari informasi tentang bisnis online. Ia mulai mencoba berjualan barang-barang kecil seperti aksesoris dan pakaian melalui media sosial. Tapi lagi-lagi, warga desa tidak mendukungnya. Mereka bahkan menertawakan ketika melihat Andi sibuk dengan ponselnya. Sekarang si Andi jadi orang kota? Sok-sokan jualan online, cibir salah satu warga. Namun, kali ini Andi tidak peduli. Ia tahu bahwa jika ia ingin berhasil, ia harus keluar dari lingkaran negatif ini.
ia mulai mencari pelanggan dari luar desa, menggunakan media sosial untuk menjangkau orang-orang yang tidak mengenal latar belakang keluarganya. Awalnya, dagangannya sepi. Tidak ada yang membeli. Ia bahkan harus menjual barang dengan harga modal hanya agar ada yang mau mencoba. Namun, perlahan-lahan, pesanan mulai datang. 1, 2, hingga 5 orang membeli barang darinya. Meskipun keuntungannya kecil, Andi merasa ini adalah titik terang. Namun, cobaan belum berakhir. Saat warga desa mulai melihat bahwa ia mendapatkan pesanan dari luar, mereka semakin iri. Beberapa bahkan mulai menyebarkan fitnah baru. Hati-hati beli barang dari Andi, nanti ketipu. Barangnya pasti palsu, ujar salah seorang ibu-ibu di desa. Namun, kali ini Andi lebih siap. Ia tidak membalas, tidak peduli, dan hanya fokus pada usahanya. Ia tahu bahwa jika ia ingin sukses, ia harus belajar mengabaikan mereka. Hari demi hari, pesanan semakin bertambah. Andi mulai memiliki pelanggan tetap, dan uang yang ia hasilkan sedikit demi sedikit bertambah. Namun, di tengah usahanya yang mulai menunjukkan hasil, sebuah musibah terjadi. Ayahnya jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Dokter desa mengatakan bahwa Pak Rudi mengalami kelelahan berat akibat bekerja terlalu keras di ladang tanpa istirahat yang cukup. Andi merasa bersalah. Ia tahu bahwa ayahnya bekerja mati-matian demi keluarga, sementara ia sendiri masih berjuang untuk sukses. Saat melihat ayahnya terbaring lemah di tempat tidur, Andi semakin yakin bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus sukses, bukan hanya untuk membuktikan diri kepada warga desa, tetapi juga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya. Namun, jalan menuju sukses masih panjang. Ia harus menghadapi lebih banyak rintangan, lebih banyak hinaan, dan lebih banyak kegagalan sebelum akhirnya mencapai impiannya. Sejak ayahnya jatuh sakit, Andi semakin bekerja keras. Ia tidak hanya berjualan online, tetapi juga mencari cara lain untuk mendapatkan uang lebih banyak. Ia mencoba menjadi reseller produk kecantikan dan makanan ringan, berharap bisa mendapat keuntungan lebih besar. Namun, usaha itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Barang yang ia jual tidak laku, dan sebagian bahkan rusak sebelum sempat terjual. Ia merugi besar. Keadaan semakin sulit ketika pengobatan ayahnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tabungan yang sedikit demi sedikit ia kumpulkan akhirnya habis untuk biaya berobat. Andi mulai merasa putus asa. "Kenapa semua terasa sulit, Bu?" keluhnya suatu malam ketika ia melihat ibunya duduk termenung di samping ranjang ayahnya. Bu Siti tersenyum lemah, menepuk bahu anaknya. "Hidup memang sulit, Nak. Tapi jangan menyerah. Kita sudah cukup lama bertahan, sedikit lagi pasti ada jalannya." Namun, meskipun ibunya berkata begitu, Andi tahu bahwa ibunya pun mulai kelelahan. Warga desa tetap saja memandang mereka sebelah mata. Beberapa orang bahkan menyebarkan gosip bahwa penyakit ayahnya adalah hukuman karena dianggap sering membawa sial bagi desa. "Makanya, hidup yang benar. Jangan jadi beban masyarakat," sindir salah satu warga saat berpapasan dengan Andi di jalan. Andi mengepalkan tangan, menahan amarahnya. Tapi ia sadar, melawan mereka hanya akan membuatnya semakin dihina. Satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan sukses. Maka, ia kembali berjuang. Ia mencoba berbagai usaha lain, berjualan makanan ringan, menawarkan jasa desain sederhana lewat internet, bahkan mencoba menjadi kurir kecil-kecilan untuk mengantarkan barang dari desa ke kota terdekat. Namun, kegagalan terus menghantuinya. Suatu hari, ketika ia mengantarkan pesanan pakaian ke seorang pelanggan, ia mengalami kecelakaan. Sepeda motor tua yang ia pinjam dari seorang teman mogok di tengah jalan, dan saat ia mendorongnya ke pinggir,
sebuah mobil melintas terlalu dekat dan menyenggolnya hingga ia terjatuh. Barang yang ia bawa kotor dan rusak, dan pelanggan menolak menerimanya. Dengan hati hancur, Andi pulang dengan tangan kosong. Ia merasa benar-benar gagal. Saat sampai di rumah, ia melihat ayahnya yang semakin lemah dan ibunya yang semakin kurus karena bekerja terlalu keras. Ia menangis dalam diam. Aku sudah mencoba segalanya, Bu. Tapi aku selalu gagal. Bu Siti mengusap kepala anaknya. Kegagalan bukan akhir, Nak. Kadang, kita hanya perlu mencoba lebih lama dari orang lain. Namun, di dalam hati, Andi bertanya-tanya, sampai kapan ia harus gagal? Sampai kapan ia harus bertahan di lingkungan yang terus menindas keluarganya? Dalam keputusasaan, Andi hampir menyerah. Ia berpikir untuk pergi dari desa dan mencari kerja di kota. Namun, ia tidak bisa meninggalkan ayah dan ibunya begitu saja. Lalu, suatu malam, sebuah ide muncul di kepalanya. Jika ia tidak bisa sukses di desa ini, maka ia harus mencari pasar yang lebih luas. Ia harus berpikir lebih besar. Malam itu, Andi mengambil ponselnya dan mulai mencari cara agar bisnisnya bisa berkembang lebih jauh. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika kali ini ia gagal lagi, ia mungkin benar-benar harus menyerah. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusannya malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, Andi menghabiskan waktu berjam-jam mencari cara agar bisnisnya bisa berkembang. Ia menemukan banyak informasi tentang strategi pemasaran digital, cara menarik pelanggan, hingga teknik branding. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada lingkungannya yang penuh hinaan. Jika ia ingin sukses, ia harus melampaui batas desa ini. Maka, ia mulai mengembangkan bisnisnya dengan cara yang lebih profesional. Andi memutuskan untuk menjual produk yang lebih spesifik dan banyak dicari, pakaian impor bekas berkualitas tinggi. Ia menghubungi supplier dari kota, mengajukan kerjasama, dan belajar memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Awalnya, penjualannya masih sepi. Namun, kali ini ia lebih sabar. Ia menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif, membuat konten menarik di media sosial, dan terus berinteraksi dengan pelanggan. Perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang. Pesanan dari luar kota semakin banyak. Uang yang ia hasilkan tidak lagi sekadar cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa digunakan untuk pengobatan ayahnya. Dalam waktu 1 tahun, bisnis Andi tumbuh pesat. Ia bisa menyewa tempat penyimpanan barang, membeli peralatan yang lebih baik, dan bahkan mempekerjakan orang untuk membantu. Warga desa yang dulu merendahkannya mulai memperhatikan perubahan ini. Si Andi sekarang sudah kaya, ya, bisik seorang warga kepada temannya. Saya dengar dia jualan online, uangnya banyak, sahut yang lain. Perlahan, sikap warga mulai berubah. Mereka yang dulu menghina kini justru mendekati keluarganya. Ada yang tiba-tiba bersikap ramah, ada yang mencoba mencari tahu rahasia kesuksesannya. Puncaknya terjadi ketika ayah Andi sembuh dari sakitnya berkat perawatan yang lebih baik. Keluarga mereka tidak lagi terlihat menderita seperti dulu. Rumah mereka yang dulu kumuh kini direnovasi sedikit demi sedikit. Suatu hari, seorang tetangga yang dulu sering menyebarkan fitnah datang ke rumah Andi. Andi, maafkan kami dulu sering salah paham. Kami tidak menyangka kamu bisa sukses seperti ini, katanya dengan wajah menyesal. Andi hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang saya bisa membanggakan orang tua saya. Berita tentang kesuksesan Andi menyebar ke seluruh desa. Mereka yang dulu merendahkan keluarganya kini justru segan dan menghormatinya. Andi tidak membalas dendam.
Ia tahu bahwa keberhasilannya adalah jawaban terbaik atas semua hinaan yang pernah ia terima. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Kini, keluarganya hidup dengan lebih layak, dan warga desa yang dulu mencemuh mereka akhirnya sadar bahwa mereka telah salah menilai. Dan bagi Andi, semua itu adalah bukti bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu menang melawan hinaan dan fitnah. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.